Hai semuanya, gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat supaya bisa tetap saling berbagi informasi tentang emiten-emiten menarik dan pastinya bisa dapat cuan bareng lewat investasi. Gak usah panjang lebar deh, kali ini kita akan bahas salah satu dari sekian banyak emiten yang menarik. Apa itu? Ini dia pertanyaannya. Bahas Bang Amar bro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait Bank Amar. Mari kita mulai. PT Bank Amar Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991 dengan nama PT Anglo-Mas International Bank. Perusahaan kemudian berganti nama menjadi PT Bank Amar Indonesia pada tahun 2014. Perusahaan kemudian IPO di tahun 2020 dan saat ini masuk ke kategori Bank Buku 2, yaitu bank dengan modal inti antara 1 sampai 5 triliun. Mayoritas kredit Bank Amar merupakan kredit produktif yang disalurkan ke segmen mikro. Bila bicara perbankan, hal pertama yang kita telusuri adalah pertumbuhan dana pihak ketiga. Karena semakin tinggi dana nasabah, maka semakin tinggi juga kredit yang bisa disalurkan. Angkanya cukup fluktuatif, yaitu 1,8 triliun di 2019, 2,3 triliun di 2020, 3,2 triliun di 2021. Sekilas pertumbuhannya sangat drastis. Namun, di tahun 2022 turun menjadi 1 triliun, di tahun 2023 sebesar 700 miliar, dan untuk 2024 di 1,1 triliun. Idealnya, dana nasabah stabil dan konsisten bertumbuh. Sebagai informasi tambahan, sekitar 72% dana nasabah Bank Amar merupakan time deposit. Next yang ingin kita telusuri adalah kredit yang disalurkan. Semakin tinggi kredit, semakin tinggi juga pendapatan bunga perusahaan. Angkanya cukup bagus, yaitu 1,9 triliun di 2019, 1,6 triliun di 2020, 2,2 triliun di 2021, 2,1 triliun di 2022, 2,3 triliun di 2023, dan 2,5 triliun di 2024. Bila kita ingat, dana nasabah tadi angkanya fluktuatif. Namun, kredit yang disalurkan angkanya konsisten. Hal tersebut dikarenakan ketika perusahaan menerima limpahan dana nasabah, eksesnya ditaruh di Bank Indonesia maupun bank lain. Dan ketika dana nasabah menurun, penempatan di BI dan bank lain tersebutlah yang ikut menurun. Hal yang cukup menarik untuk di-highlight adalah dana nasabah hanya 1,1 triliun. Namun, mengapa Bank Amar bisa menyalurkan kredit 2,5 triliun? Setara dengan loan to deposit ratio di atas 200%. Hal tersebut dikarenakan perusahaan memiliki peluru ekstra dari ekuitas. Pertumbuhan kredit memungkinkan perusahaan meningkatkan revenue dari 650 miliar di 2019 ke 1,2 triliun di 2024. Revenue tersebut sangatlah besar bila dibandingkan kredit yang disalurkan 2,5 triliun tadi. Hampir setengahnya. Bisa dibilang Bank Amar ini memiliki beberapa kesamaan dengan BTPS yang menyalurkan ke segmen ultramikro. Laba bersih juga bertumbuh dari 61 miliar di 2019 ke 215 miliar di tahun 2024. Untuk kedepannya, kita bisa expect loan tumbuh 10% per tahun, meskipun dana nasabah flat, dikarenakan perusahaan masih memiliki cadangan berupa penempatan di BI dan bank lainnya. Di 25Q1, laba bersih perusahaan tumbuh lumayan, seiring dengan pertumbuhan kredit. Bila di-annualize, laba sebesar 270 miliar, sehingga valuasi sekarang melambangkan PER 10,9 kali. Lebih ke biasa saja secara valuasi. Sebagai perbandingan, saat ini BTPS diperdagangkan di PER 8,2 kali, dan BMRI di PER 9,1 kali. Tentu, alangkah baiknya bila Amar mampu menumbuhkan dana nasabah di masa mendatang, agar room for growth jangka panjang lebih luas. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan bila kalian ingin request sama apa, silahkan leave di komen ya. And see you guys in the next video. Bye-bye!